Shalom, selamat pagi bagi kita sekalian. Kita jumpa lagi di edisi Sabda Pagi di hari Kamis 21 November 2024 melalui bacaan firman Matius 18 ayat 8 dan 9 dengan tema Buanglah Perilaku Menyesatkan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang baru, sukacita yang Engkau beri, dan damai yang memenuhi hati dan pikiran kami. Biarlah kami melangkah dengan pasti dalam tuntunan firman-Mu, sehingga kami benar-benar melangkah pada apa yang Tuhan kehendaki kami perbuat, sehingga tidak menyesatkan siapapun. Terima kasih Bapa, kami siap menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pembacaan firman pagi ini dalam Matius 18 ayat 8 dan 9. Jika tanganmu atau kakimu menyebabkan engkau berbuat dosa, penggalah dan buanglah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan buntung atau timpang daripada dengan kedua tangan dan kedua kaki utuh dicampakkan ke dalam api kekal. Jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah dan buanglah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan satu mata daripada dengan dua mata dicampakkan ke dalam api neraka. Demikianlah firman Tuhan. Saudaraku kekasih dalam Tuhan, betapa bahagia kalau kita dikaruniai Tuhan organ-organ tubuh yang utuh. Sebagaimana firman hari ini bicara tentang tangan dan kaki kita. Tangan dikaruniakan Tuhan tidak dengan maksud menampar atau menunjuk-nunjuk dengan jari kesalahan-kesalahan orang. Tetapi tangan digunakan untuk kita menyembah Tuhan, untuk kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Tetapi juga tangan diciptakan oleh Tuhan supaya kehidupan keluarga kita melalui orang tua sebagaimana diajarkan oleh Yesus, mengurapi mereka, mengelus mereka, sehingga tangan menunjukkan belas kasih. Pada saat kita mampu berjabatan tangan, tentu tidak hanya melihat orang itu dekat atau tidak. Orang itu kita kasihi atau kita jauhi. Tangan memiliki peran. Dan firman Tuhan ini katakan, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah. Saudara, sedangkan kita diberi dua tangan oleh Tuhan untuk kita mengerti serasi. Kalau cuma satu, ada orang diciptakan mungkin hanya dengan satu tangan. Tetapi Tuhan memperlengkapi dia dengan karunia-karunia. Sehingga hanya dengan tangan satu dia bisa mengerjakan hal-hal yang luar biasa. Sementara kita yang diciptakan Tuhan dengan dua tangan yang utuh. Dan kita melakukan perbuatan jahat. Karena bisa juga tangan ini digunakan
pada sesuatu yang tidak baik. Ketika pikiran-pikiran jahat memenuhi hasrat dan keinginan, oh kita mau itu, tidak ada uang, dan kita gunakan tangan untuk mencuri, untuk mencopet. Atau mungkin dalam persekutuan bergereja, kadang-kadang tangan kita menjadi jahil. Sebab apa? Ada banyak di antara jemaat Tuhan mengeluh. Kamain dah persembahkan dengan bagus, dengan sukacita, dengan penuh damai sejahtera. Tetapi ternyata ada orang yang dihantui oleh pikiran jahat, mengganggu perasaannya, bagaimana mendapatkan sesuatu dari apa yang dipersembahkan orang dalam persekutuan berjemaat, beribadah. Artinya, ambe itu derma yang torang so kasih for Tuhan. Masih ada. Didapati begitu. Padahal Tuhan rancang kasih tangan dua-dua sempurna supaya betul melakukan pekerjaan dengan baik. Makanya Tuhan bilang kalau itu menyesatkan, kalau baking sesuatu yang tidak betul, penggal jo dia, campakkan ke dalam neraka. Begitu juga dikatakan oleh firman kaki kita. Kalau kaki kita sempurna diciptakan Tuhan sebagaimana adanya, dua kaki. Tetapi kita berbuat dosa melalui kaki. Karena kadang-kadang Tuhan tidak ada kasih kaki bagus. Forba jalang pergi gereja, orangnya tidak pergi gereja jo. Orang cuma ada di tanpa hiburan. Orang cuma ada di tanpa rekreasi. Padahal Tuhan rancang bagus, ciptakan bagus. Makanya Tuhan izinkan datang asam urat, itu, supi. Makanya gunakan kaki ini karena Tuhan bilang kalau itu menyesatkan, penggal itu satu. Mungkin hanya dengan kaki satu, dengan kaki timpang. Maka kita melakukan yang baik. Kalau Tuhan dah kasih sempurna, dua-dua ada, jangan berjalan di jalan salah. Jangan merancang sesuatu kepada hal-hal yang tidak memberi faedah. Tahu-tahu Tuhan kasih sempurna. Kong gunakan itu di tanpa salah, hati-hati. Tuhan menghendaki kita melakukan yang baik. Begitu juga firman ini katakan, jika matamu menyebabkan engkau berbuat dosa, cungkilah dan buanglah. Lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan satu mata daripada dengan kedua mata dicampakkan ke dalam api neraka. Mata adalah pelita tubuh. Mata kita gunakan untuk membaca firman Tuhan. Mata ini Tuhan yang tidak tambah seperti kata-kata kita, oh dia ini mata keranjang. Oh ini kumang mata pete. Oh dia kumang mata-mata. Saudara, ingat Tuhan menciptakan kita mata yang sempurna. Terlalu cenderung mata ini bukan lihat firman, tetapi lihat gadget. Apakah ada sesuatu yang dikirim, apakah ada sesuatu yang jadi berkat for orang, bikin sukacita. Padahal Tuhan kasih ini mata bajalang betul di jalan yang benar. Mata ini digunakan untuk melihat indahnya
berkat Tuhan dalam hidup. Makanya Tuhan bilang, lebih baik cungkel tu mata satu kalau torang menyesatkan, kalau torang melakukan perbuatan dosa. Betul orang bilang, dari mana datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Tuh. Benar. Tapi kalau di mata ini so salah balia dan lihat sesuatu yang juga merangsang diri untuk hal-hal yang mendatangkan dosa, hati-hati. Tuhan bilang lebih baik cungkel itu satu. Bayangkan ada banyak orang tidak memiliki penglihatan. Ada yang buta sejak lahir. Tapi mereka boleh berjalan, boleh melakukan aktivitas. Apalagi orang yang memang Tuhan kasih dua mata yang baik, dua mata yang terang. Gunakan mata untuk melihat betapa ajaib Tuhan memberkati kita. Sehingga kita patut dan mampu menilai apa yang ada di depan mata. Kadang-kadang kita salah gunakan mata. Hanya untuk menyalahkan orang lain, sering kita mengatakan, oh kita dah lihat, no. Dia memang bikin itu. No. Saudara, firman ini katakan, cungkel kalau pakai tu mata for sesuatu yang nyandak betul, nyandak benar. Bagian firman ini hendak mengatakan kepada kita terlalu ajaib. Tuhan menciptakan kita sempurna, utuh. Orang lain mengharapkan apa yang ada pada kita karena mereka tidak memperolehnya. Sementara kita mempergunakan kepada hal-hal yang mendatangkan dosa. Tuhan kasih mata supaya tuntun berjalan. Ini hari Minggu, masuk gereja. Bukan masuk di tempat lain. Ini hari ibadah kolom, mari torang pergi. Tuhan kok ada kasih terang. Supaya dia ini jalan dan menuju ke tengah persekutuan beribadah. Perbuatlah apa yang baik. Supaya bukan dapat cungkel, bukan dapat penggal. Dan dicampakkan ke dalam api neraka. Karena Tuhan tidak bikin utuh, ciptakan sempurna, kung torang salah gunakan yang sempurna ini bahaya. Oleh sebab itu perenungan kita, bahwa kita memahami betapa penting tangan, kaki, tetapi juga mata. Supaya mampu melakukan yang benar, melihat yang baik. Serta kita diberi Tuhan kesempurnaan ciptaannya untuk kita melakukan peran-peran sebagaimana kehendak Tuhan. Makanya miliki karakter Kristus. Karena kalau kita memiliki karakter Kristus, sama dengan lagu bilang, berikanku mata seperti matamu. Memandang keindahan kasih karunia Tuhan. Berikanku tangan seperti tangan untuk menjangkau orang yang tersesat, yang makin jauh dari Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan yang dianugerahkan Tuhan benar-benar dimanfaatkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya perenungan firman di hari ini, bahwa kita berjalan pada kebenaran, bahwa kita melangkah dengan sukacita
sehingga tangan ini pun menjadi tangan berkat. Dan mata kita memandang kepada Tuhan yang memberi kepada kita jalan, kebenaran dan hidup. Sehingga kita dapat melakukan apa yang menjadi kerinduan sekaligus kehendak Tuhan. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita sekalian. Amin. Mari berdoa. Terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memberi kami organ tubuh yang sempurna dan normal. Sehingga tangan untuk mampu menengadah kehadirat Tuhan, bersyukur, mengagungkan, memuliakan Tuhan. Bahkan mengulurkan tangan kepada yang lemah, kepada yang sakit, kepada yang tidak berdaya. Tangan juga berfungsi untuk mampu terulur, memaafkan jika ada selisih pendapat. Begitu juga dengan kaki. Tuhan menghendaki kaki kami gunakan berjalan pada kebenaran. Tidak pada sesuatu yang mendatangkan dosa. Demikian juga mata. Tuhan beri mata untuk juga tahu membaca firman. Untuk mampu beraktivitas pada hal-hal yang memberi ruang. Bukan saja ada sukacita dan damai sejahtera. Tapi sukacita oleh sebab Tuhan memberi kami melihat segala sesuatu. Sehingga mampu menilai baik tidaknya. Dan melakukan yang dikehendaki Tuhan. Kami menyerahkan hidup sepanjang hari ini dalam tuntunan kasih-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bersyukur kalau kita diciptakan oleh Tuhan dengan organ tubuh yang sempurna. Tangan untuk memberkati, kaki berjalan pada kebenaran, dan mata memandang kepada apa yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan mengasihi kita, nikmati dan jalani hari ini dengan sukacita. Tuhan menyertai kita.